Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aryani SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor daftar hadir 30 angkatan 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Learning Journal Etika Publik. Di sini ada beberapa definisi etika. Pertama, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan arti etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di sini banyak terdapat nilai-nilai dasar etika publik. Pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, tanggung jawab pada tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Terdapat dimensi etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik. Artinya, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Dimensi yang kedua yaitu modalitas. Modalitas artinya pemerintahan itu bersih dan syarat akan kemajuan suatu bangsa, membangun integritas publik, membangun integritas pejabat dan politisi, harus disertai perbaikan sistem yang akuntabel dan transparan, serta didukung dengan modalitas etika publik yang tinggi. Dimensi yang ketiga yaitu tindakan integritas publik. Integritas publik dapat diartikan sebagai melakukan tindakan yang tidak berbuat curang, seperti tindakan korupsi, tindakan yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh aparatur sipil negara. Nah, jadi maknanya secara luas di sini tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban yang harus dicerminkan oleh pihak-pihak ASN sebagai aparatur negara dan pelayan pemerintah. Kenapa sih etika publik itu sangat penting bagi ASN? Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kebutuhan profesionalisme aparatur sipil negara sekarang ini menuntut dirumuskannya kode etik yang berlaku bagi semua jenis pekerjaan sebagai pelayan publik, yang merupakan sebutan lain dari pegawai negeri sipil. Nah, maka dari itu, sebagai ASN, kita wajib mentaati prosedur, tata kerja, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pelaksana kepentingan umum.
ASN wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kenapa diperlukan peraturan etika? Nah, sebelumnya kita sudah tahu ada banyak kode etik yang harus dilakukan oleh ASN. Itu diperlukan atau dilaksanakan supaya pertama meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kita sebagai ASN harus mementingkan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, untuk membuat individu berperilaku secara etis dan bermoral. Jadi etika adalah suatu acuan perilaku kita dalam menjalankan pekerjaan agar kita selalu bermoral dan selalu memakai perilaku yang baik. Yang ketiga, memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah dalam bertindak. Artinya kita tahu bahwa etika itu adalah suatu cerminan apakah kita sudah benar atau salah dalam melakukan pekerjaan kita. Yang keempat, memberikan kepercayaan publik pada lembaga karena kinerja yang dinilai baik. Bila dalam bekerja kita memiliki etika publik yang baik dalam melayani masyarakat, otomatis masyarakat atau publik akan memberikan apresiasi yang baik kepada lembaga kita. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.